Mau selamatkan muka di mata Najwa, Munarman malah panik dan ngamuk. Ditulis oleh Sardi di sewar.com. Munarman hadir di acara Mata Najwa beberapa hari lalu. Kalian pasti sudah tahu kalau orang ini mungkin sedang panik karena sadar sedang diintai gerak-geriknya. Bahkan ada yang mengatakan dia sedang jadi next target potensial jika ada bukti-bukti kuat. Ini terkait dengan kehadirannya dalam Sumpah Setia yang ada di Makassar tahun 2015 silam. Bahkan, sudah banyak foto yang beredar. Munarman juga ada di foto tersebut. Mari kita dengarkan dulu pembelaan dari Munarman. Di acara Mata Najwa tersebut, Munarman mengaku tidak tahu ada acara Sumpah Setia tersebut. Alasannya, dia hadir di sana dalam rangka mengisi seminar dan menjadi salah satu narasumber. Menurutnya ada dua kejadian saat dirinya berada di Makassar, 2 hari. Hari pertama, dia mengisi acara seminar sebagai pembicara dan menyampaikan hal mengenai geostrategi, geopolitik global. Lalu, dia diajak lagi untuk hadir di seminar keesokan harinya. Saat itu masih ada waktu sebelum dia pulang naik pesawat. Dia kembali ke sana dan mengira acara seminar yang sama. Ternyata, acara di hari kedua adalah Sumpah Setia. Aneh tidak? Rasanya tidak masuk akal. Ada beberapa kejanggalan dari pernyataannya. Yang pertama adalah, Munarman itu siapa? Dia bukan anggota biasa di FPI. Dia itu pengurus FPI pusat saat itu. Jadi sangat aneh, kalau dia tidak tahu berarti dia ditipu oleh anggota FPI yang lain. Yang sama sekali tidak masuk logika. Masa anggota FPI berani menipu petinggi FPI? Apa tidak takut kena siram air bakso? Air teh. Dan yang paling aneh adalah, kalau akhirnya dia sudah tahu itu acara Sumpah Setia, kenapa tidak protes dan pergi dari sana? Malah ada fotonya beredar luas, jadi bingung kan? Dan satu lagi, kalaupun membantah artinya tidak setuju. Kenapa saat itu tidak membubarkan acara Sumpah Setia? Apakah yang menginisiasi acara tersebut ini kena sanksi? Rasanya tidak ada di berita. Kalau tidak ada berarti acara ini berjalan dengan semestinya kan? Silahkan nilai sendiri ya. Buktinya adalah ada video yang menampilkan seorang terduga yang ditangkap polisi di Makassar. Dalam video itu, dia mengatakan dirinya bersama dengan 100 orang simpatisan dan laskar FPI di markas FPI Makassar. Dia melakukan Sumpah Setia dihadiri Munarman selaku pengurus FPI Pusat pada saat itu. Ada 2 orang ustadz yang memimpin Sumpah Setia pada saat itu. Ini sungguh telak sekali. Munarman seperti sedang terjepit entah mau gimana. Saya rasa dia hadir di acara Mata Najwa untuk klarifikasi sekaligus menyelamatkan mukanya yang panik. Pembelaan Munarman dibalas balik oleh Najwa dengan menanyakan apakah Munarman menyampaikan klarifikasi itu ke polisi atau tidak. Perbuatan saya diundang. Apakah perbuatan pidana? Kenapa saya harus klarifikasi? Itu dulu, tanya Munarman. Najwa Shihab lalu bertanya lagi, apakah Munarman pernah dipanggil polisi dan dikonfirmasi kehadirannya di Sumpah Setia itu? Apakah itu kejahatan? Karena itu bukan kejahatan, berarti tidak ada kewenangan pemanggilan itu. Jawab Munarman. Berarti memang belum dipanggil. Tanya Najwa lagi. Munarman marah. Untung saja tidak ada insiden siram air teh. Atau mungkin tim acara sudah antisipasi sejak dulu. Hehehe. Berarti Anda minta saya dipanggil. Jawab Munarman sambil nada tinggi. Perdebatan itu berhasil ditengahi oleh Suleman B. Ponto, Kepala Badan Intelijen Strategis TNI 2011 sampai 2013. Menurut dia, kehadiran Munarman itu merupakan indikasi dan dia tidak mungkin bisa memutuskan ada pelanggaran atau tidak. Hanya indikasinya apa? Kalau kita berbicara indikasi bahwa FPI ada hubungan dengan kelompok garis keras atau apa, dari indikasi itu kita nyatakan warning. Ingin tidak boleh keluar, ini sifatnya rahasia. Karena apa bisa benar, bisa salah. Katanya. Dari sini kita bisa lihat Munarman sebenarnya panik dan mungkin sudah sadar. Lihat saja reaksinya. Kalau sudah terjepit, selalu marah-marah, nada suara meninggi, dan kemungkinan siram air kalau ada gelas berisi air di dekatnya. Kalau tidak bersalah, santai aja lah. Ngapain kebakaran jenggot? Bagaimana menurut Anda? Pemerintah ambil alih TMII, Fadlizon pula yang sibuk. Ditulis oleh Sardi di sewar.com. Taman Mini Indonesia Indah yang sempat jadi kebanggaan kini terkatung-katung. Masa jayanya redup, menyeret pemerintah dalam hal beban finansial. Kabarnya TMII terus mengalami kerugian dari tahun ke tahun.
Hal ini disampaikan sendiri oleh Muldoko. Setiap tahunnya negara harus mensubsidi Yayasan Harapan Kita sebesar 40 hingga 50 miliar per tahun untuk menutupi kerugian tersebut. Sudah rugi, tak beri kontribusi atau keuntungan pada negara, malah jadi beban yang tidak sedikit. Mensesnek kemudian meminta Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk melakukan asesmen terhadap pengelolaan TMII. Hasilnya ada 3 rekomendasi terhadap pengelolaan TMII, yaitu dikelola oleh swasta, kerjasama pemerintah, atau badan layanan umum. Dari 3 rekomendasi itu, keluarlah Keputusan Presiden nomor 19 tahun 2021 menggantikan Kepres nomor 51 tahun 1977 yang mengatur pengelolaan TMII sebelumnya. Pengelolaan TMII akan diserahkan ke Kementerian Sekretariat Negara. TMII ini dicetuskan oleh Ibu Tien Soeharto setelah diresmikan tahun 1975. Pengelolaannya diserahkan ke Yayasan Harapan Kita, yang mana kepengurusannya banyak diisi oleh anak dan menantu Soeharto. Tujuan pengambil alihan ini adalah agar bisa lebih berkontribusi pada keuangan negara. Langkah pertama yang dilakukan oleh pemerintah adalah membentuk tim transisi untuk masa peralihan pengelolaan TMII. Pemerintah memberi waktu 3 bulan pada Yayasan Harapan Kita untuk memberi laporan pengelolaan TMII, dan kemudian pengelolaan selanjutnya akan dibahas oleh tim transisi, kata Pratikno. Langkah pemerintah mengambil alih pengelolaan TMII ini diprotes oleh Fadlizon. Dia mengkritik langkah pemerintah tersebut. Politikus Partai Gerindra Fadlizon kembali mengkritik langkah pemerintah. Dia menyebut jangan sampai TMII ini nantinya dijual untuk membayar hutang negara. Jangan sampai TMII dijual juga untuk bayar utang, kata Fadlizon melalui Twitter. Hahaha, bapak satu ini bisa aja pembela atau jubir cendana. Ngomong tuh saat sadar, jangan ngomong pas baru bangun tidur. TMII kan aset pemerintah, apalagi kondisi TMII saat ini rugi terus. Malah negara mensubsidi sekian puluh miliar rupiah tiap tahun. Tak ada kontribusi kalau memberi keuntungan. Pemerintah mungkin tak akan berpikir untuk ambil alih. Justru Fadlizon kritik pengelola TMII kok bisa rugi terus. Itu subsidi dari uang pajak rakyat, bukan uang dari kantong sendiri. Mau gak Fadlizon bantu pakai uang sendiri? Kalau mau silahkan bantu, dan kita semua bakal setuju pemerintah batalkan pengambil alihan. Negara tidak untung dan tidak rugi, tapi apapun ceritanya aset negara ya pasti harus menjadi milik negara kan? Kok dia pula yang kebakaran jenggot, kayak dia punya saham aja di sana. Lagian kerugian ditanggung negara, tak bisa kelola pula. Lebih baik diambil alih aja oleh negara biar dikelola lebih profesional lagi, biar bisa berikan keuntungan buat negara. Ibarat begini, saya bangun sebuah perusahaan dan perusahaan ini dikelola oleh anak saya. Namanya bisnis, pastinya ingin perusahaan untung atau paling tidak jangan jadi beban. Tapi kenyataannya perusahaan ini rugi melulu. Saya mau tak mau terpaksa membantu menutupi kerugian agar perusahaan tetap berjalan. Tapi kalau terus rugi, siapa yang tahan? Ini artinya ada yang salah dalam menjalankan perusahaan. Kalau tidak diberesi, lama-lama bisa rugi bandar. Wajar nggak kalau saya ambil alih perusahaan? Perusahaan milik saya sendiri kok. Tak salah kalau saya ambil alih, bukan merampas apalagi menyerobot. Fadlizon dengan statement tak bermutu malah mengaitkan dengan penjualan aset negara untuk bayar hutang. Fadlizon harusnya ngaca deh. Justru Jokowi adalah presiden paling mantap dalam merebut kembali apa yang diambil oleh asing. Freeport adalah prestasi terbesar. Sudah paham dulu pengelolaan Freeport itu ulah siapa? Sumber daya alam strategis yang sebelumnya dikuasai asing berhasil direbut kembali pada masa pemerintahan Jokowi. Sebut saja Blok Migas, Rokan, dan Mahakam. Ada lagi, tapi saya hanya ingat ini. Jokowi berani merebut apa yang menjadi hak negara. Tidak seperti Fadlizon yang cuma koar-koar kayak orang kebakaran jenggot. Kenapa? Kasihan dengan keluarga cendana. Bagaimana menurut